dan jiwanya sangat bahagia karena ibadah hari ini. Hari ini kita akan beristirahat sejenak dari seri tentang Daniel oleh Pendeta Samuel, dan kita akan meninjau dengan cepat tentang doa Bapa kami. Jadi bacaan hari ini dari Matius pasal 6 ayat 9-13. Matius pasal 6 ayat 9-13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, baris pertama, Bapa kami yang di surga. Bapa kami. Dua kata ini adalah kata yang paling mahal dan berharga dalam seluruh ciptaan. Hal ini merangkum seluruh Injil. Kenapa? Karena Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa telah mengutus putranya kepada kita, supaya kita dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Roma pasal 6 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu karena Yesus menghapus perbudakan dosa kita dan ia menanggungnya atas dirinya sendiri ketika ia mati di kayu salib. Kamu tahu penyaliban pada waktu itu biasanya adalah hukuman mati untuk para budak dan dikenal sebagai kematian budak. Jadi di kayu salib, Yesus mati sebagai seorang budak supaya kita dapat menerima kehidupan anak Allah. Di atas salib, Yesus saat ia hampir mati, ia berkata di Matius pasal 15 ayat 38, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kamu tahu sepanjang hidupnya memanggil Allah Bapa, tapi ini pertama kalinya dalam hidupnya Yesus menyebut Allah sebagai Allah. Karena di atas kayu salib ini, ia memberikan haknya kepada kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Itu adalah dua kata yang paling berharga di seluruh hidup kita, di seluruh dunia. Efesus pasal 1 ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi penting juga untuk kita untuk mengenal bahasa Alkitabiah, yaitu anak lelaki Allah, bukan sebagai anak perempuan. Kenapa? Karena pada saat itu anak lelaki lah yang akan mewarisi harta warisan dari bapaknya. Jadi doa Bapa kami dimulai dari Bapa kami yang ada di surga. Ini mengakui bahwa Allah adalah Bapa kita, dan kita akan mewarisi surga. Jadi saat kita mengakui ini, dikatakan kalau surga itu punya kita, dan segala sesuatu yang milik Allah Bapa kita yang ada di surga itu adalah milik kita. Amin. Matius pasal 25-34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kita lihat baris berikutnya, dikuduskanlah namamu. Jadi kita tidak lagi menggunakan kata kerja ini kan, dikuduskanlah. Itu artinya apa? Itu untuk menguduskan sesuatu. Itu untuk memisahkan sesuatu dari yang lain. Jadi lawan katanya itu apa? Bukannya tidak suci ya. Lawan kata dari kudus itu artinya biasa. Sesuatu yang ditemukan di tempat di mana-mana. Yeskiel pasal 36 ayat 22. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Artinya apa? Mereka membuat nama Allah itu menjadi biasa, ditemukan di mana saja. Jadi ketika kita berdoa dikuduskan namamu, kita minta Allah untuk meninggikan namanya di atas segalanya. Jadikan namamu tidak biasa, spesial lagi.
Lihat semua dunia melihat kalau namamu itu di atas segalanya, di atas segala nama. Jadi artinya, segala sesuatu yang memiliki nama Allah, hal itu juga akan diangkat. Jadi hal apa yang juga memiliki nama Allah? Gereja. Tinggikan gereja, kuduskan gereja. Apalagi jemaat kita semua di sini, di tempat kudus ini, kita memiliki nama Allah. Wahyu pasal 14 ayat 1 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Saya percaya dan saya berdoa ini adalah kita hari ini. Amin. Jadi nggak berdoa dikuduskanlah namamu, kita memohon supaya Allah meninggikan namanya, meninggikan gerejanya dan jemaatnya. Tapi juga ini berarti kita meminta Allah untuk menyentuh tangan, meletakkan tangan ke hati kita dan membawa akar dosa dari dalamnya. Dikuduskan namamu kan? Berapa menyeramkan, tapi ini yang kita doakan setiap kali kita berdoa Bapa kami. Ia akan menguduskan, membersihkan gereja ini, dan ia akan membersihkan kita. Berikutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadi apa artinya ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu? Lukas pasal 17 ayat 20-21, Yesus berkata perumpamaan ini. Ia menjawab Farisi dan berkata, atas pernyataan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Apa yang kita lihat di sini adalah kerajaan Allah bukanlah suatu tempat dan bukanlah orang, tapi terjadi di antara orang-orang. Saya katakan lagi, ini bukan tempat, ini bukan orang, tapi terjadi di antara orang-orang. Ini adalah kehendak Allah yang terjadi pada manusia dan situasi mereka. Itu adalah kehendak Allah. Terjadi. Jadi kerajaan itu lebih dari sekedar orang atau tempat. Itu adalah Allah yang mengambil alih. Ini adalah kerajaan Allah dan saat ini kita hidup dalam keadaan yang tumpang tindih antara dua kerajaan. Kita mengutip Santo Agustinus, kita adalah warga kota Allah, tapi kita hidup di kota manusia. Kita adalah warga kota Allah, tapi kita hidup di kota manusia. Kota Allah adalah surga, kota manusia adalah bumi. Tempat dosa atau dikenal sebagai wilayah dari kegelapan. Kolose pasal 1 ayat 13 dikatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena keluarga kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi Yesus memberi kita tugas. Kita perlu berpikir bagaimana situasi ini akan terjadi jika Allah sepenuhnya menentangnya dan kita berdoa hal itu terjadi. Apa yang diambil alih? Situasi kita, rumah kita, tempat kerja kita, tempat kita melakukan bisnis, gereja kita, bahkan planet kita. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita harus berdoa supaya kerajaan Allah bisa datang ke dalam hidup dan hati dari orang-orang di antara kita, sehingga setiap kaki berlutut dan setiap lidah bersaksi kalau Yesus adalah Tuhan. Tapi yang paling terjadi adalah kita justru berdoa sebaliknya kan? Kita sering berdoa, terjadilah kehendakku. Atau kita berpikir kalau kita berdoa apa yang diinginkan oleh Allah, tapi padahal itu sebenarnya apa yang kita inginkan. Jadi bagaimana kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak saya dan mana yang menjadi kehendak Allah? Bagaimana kita membedakan doa-doa kita? Kita harus tahu hati Allah terhadap dunia ini.
Bagaimana kita bisa membedakan apa yang merupakan kehendak saya dan apa yang kehendak Allah? Kita harus tahu, eee, hati Allah dalam doa kita dan kita harus bertanya pertanyaan sederhana, nama siapa yang dimuliakan? Nama siapa yang diangkat? Nama siapa yang dikuduskan? Nama saya atau nama Allah? Seringkali ber kita menemukan jawaban yang sangat sederhana. Jadi semoga kita berdoa, "Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Amin. Yang berikutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mmm, mak Makanan kami yang secukupnya itu merupakan apa yang kita butuhkan, apa yang menopang kita. Artinya ketika kita mendoakan kalimat ini, kita mengakui 2 hal. Yang pertama, kita bersaksi kalau Allah tahu apa yang kita butuhkan. Yang kedua, kita bersaksi apa yang kita butuhkan diberikan pada kita oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan datang dari Allah. Jadi apa yang kita butuhkan? Makanan, air, tempat tinggal, tidur, obat-obatan, teman, ya kan? Itu yang kita butuhkan. Nah, kita tahu atau tidak, tapi Allah mempersiapkan ini semua untuk kita. Tapi sebagai manusia, kita lebih dari tubuh jasmani. Kita adalah makhluk rohani ya. Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Jadi maksudnya, roh kita juga kita punya roh kan, jadi roh kita itu juga perlu dijaga. Kita memerlukan makanan jasmani dan makanan rohani. Jadi, makanan rohani itu apa? Itu adalah firman Allah. Matius pasal 4 ayat 3 sampai 4 berkata, Matius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, ini Yesus yang berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dan ini lebih dari sekedar firman Allah di Alkitab, tapi ini juga berbicara tentang Yesus sendiri, yaitu roh, eee, roti Allah yang dipecah-pecahkan bagi kita. Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 55, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Jadi kita berdoa, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya." Kita berdoa supaya Allah memberikan Yesus kepada kita. Kita berdoa untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama Yesus, membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, datang ke gereja dan sebagainya. Jiwa kita membutuhkan firman Allah. Dan gak gampang untuk mengakui bahwa Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Bisa bayangkan gak seorang anak datang pada ayahnya berkata, "Ayah, saya tahu apa yang saya inginkan, tapi ayah tahu apa yang saya butuhkan. Jadi berikan apa yang saya butuhkan," kan? Hampir mustahil. Kita tidak bisa bayangkan. Hal itu tidak terjadi, tapi kita harus bisa seperti itu. Kita harus merendahkan diri kita seperti anak-anak Allah dan berdoa, doa Bapa kami dalam iman. Berkata, "Engkau tahu apa yang aku butuhkan. Berikan aku bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang saya butuhkan. Bukan kehendak saya, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Dikuduskanlah namamu." Dan kita lihat di kitab Amsal pasal 30 ayat 8 dikatakan, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku." Wow. Dia katakan, "Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku." Siapa yang ingin berdoa seperti ini hari ini? Tapi kita berdoa seperti ini kan di doa Bapa kami kan, kita nggak tahu hal ini. Yang berikutnya adalah, "Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami." Di sini kita mengakui perlunya pengampunan. Sejak kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan dari hukuman dosa. Tapi kita masih berperang melawan kuasa dosa. Dan bagian dari kehidupan kekristenan ini
adalah perjuangan melawan dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Jadi saat kita mengucapkan doa Bapa kami, kita bisa berkata kesalahan kan, dan bahasa Yunani adalah ophelema yang berarti hutang. Seperti sesuatu yang kamu berhutang pada orang lain. Jadi apa hutang kita kepada Allah? Allah perlu ketaatan kita kan? Kita berhutang itu pada dia. Jadi apakah kita benar-benar taat pada Allah setiap hari? Kita berhutang pada Allah kan? Dan kita kekurangan ketaatan kita kan? Pada zaman dahulu, penjara tidak penuh dengan orang pendosa. Kriminal biasanya akan langsung dieksekusi atau dikirim ke tempat lain untuk melakukan pekerjaan. Penjara pada saat itu dipenuhi oleh debitur, orang yang berhutang tapi tidak bisa membayarnya. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam penjara sampai hutangnya dibayar, kamu dikurung. Jadi keluarga kamu, orang-orang yang kamu kasihi, semuanya akan berebut mengumpulkan uang untuk menebus Anda secepat mungkin. Jadi untuk kita, jika tidak ada yang membayar dosa rohaniah kita, maka kita juga akan tetap terkurung. Jiwa kita terkurung. Hubungan kita dengan Allah terkunci. Tapi kita memiliki seseorang yang membayar dosa kita kan? Amin. Namanya adalah Yesus. Ada cara yang benar atau cara yang salah untuk membaca bagian dari doa Bapa kami ini? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada cara yang benar, yaitu ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi ada juga cara yang salah, yaitu ampunilah kesalahan kami, karena kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kamu baca dengan cara yang salah, maka apa yang kamu lakukan adalah kamu mengubah pengampunan sebagai mata uang. Saya maafkan kamu, saya maafkan kamu, saya maafkan kamu, dan saya ambil dolar ini, saya berikan pada Allah. Lihat, saya maafkan orang ini, orang ini, orang ini, orang ini. Jadi kamu harus memaafkan saya untuk dosa ini. Itu adalah cara yang salah. Untuk cara yang salah Anda membaca ini. Tapi itu merupakan cara agama yang lain kan. Tapi ini bukan cara Injil. Injil berkata kalau Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8, akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita yang telah diampuni, kita bisa memaafkan orang lain dengan cara yang sama. Ketika ada yang berdosa terhadap kita, kita harus menyangkal diri kita, memikul salib, dan mengikuti Yesus, yaitu ikut cara Yesus. Amin. Jadi Yesus mati supaya kita dapat memperoleh pengampunan. Jadi ketika ada yang berdosa pada kita, kita juga harus mati kan? Supaya kita dapat memberikan pengampunan pada orang lain. Dan satu hal yang penting adalah hutang itu bukan sesuatu yang dimaafkan. Orangnya itu dimaafkan, tapi hutangnya tetap ada. Hutangnya tidak dihapuskan atau dilupakan. Orang harus membayar hutang itu. Orang yang benar-benar taat kepada Allah. Amin. Yang berikutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita berdoa tentang dosa yang kita telah berdoa tentang hal-hal yang dosa-dosa kita di masa lalu, tapi sekarang Yesus berdoa, mengajarkan kita berdoa untuk hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Dan ini yang merupakan satu hal yang paling bingungkan di doa Bapa kami. Jadi untuk mengertinya dengan benar, kita harus bisa membedakan antara tes atau ujian dengan godaan. Ujian dan godaan. Apa bedanya? Allah menguji. Setan menggoda. Allah
menguji orang. Allah menguji Abraham di Gunung Moria. Dia menguji bangsa Israel padang gurun. Kenapa? Supaya ia bisa mengetahui iman mereka. Itu Allah menguji jemaat-jemaatnya. Bahkan pemazmur mendoakan ujian seperti dari Allah. Mazmur pasal 26 ayat 2. Dikatakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Jadi Allah menguji kita untuk menunjukkan iman kita, tapi dengan cara lain, setan menggoda kita untuk menghancurkan kita. Menghancurkan iman kita. Dan ini adalah cobaan yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 13-14. Apabila seorang dicobai, janganlah berkata pencobaan datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa untuk perlindungan Allah terhadap perangkat jerat dan strategi setan. Lukas pasal 22 ayat 31-32. Yesus berkata kepada Petrus atau Simon, 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 lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Matius pasal 26 ayat 41, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Yesus tahu kalau Allah mampu melindungi kita dari serangan iblis. Faktanya, Yesus tahu bahwa Allah mampu melindungi kita dari godaan iblis. Alkitab berkata, setan hanya bisa mencobai kita jika Allah mengizinkannya. Wow. Dan kita tahu ada dua orang yang dicobai, ya kan? Yang pertama adalah Ayub. Yang kedua adalah Yesus. Kita tahu bagaimana cerita Ayub. Ayub pasal 1, kita tahu bagaimana ceritanya. Setan meminta izin dari Allah. Dan di Matius pasal 4 ayat 1 berbicara tentang Yesus. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita bisa berdoa, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Karena Allah memberikan anaknya kepada pencobaan, kan? Dikatakan kalau Yesus dibawa roh padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kenapa Allah membiarkan orang-orang ini dicobai? Allah tahu imannya, Allah tahu kalau mereka bisa melewatinya. Dan untuk kita semua yang bukan Ayub atau Yesus, kita harus berdoa supaya Allah melindungi kita dari setan. Amin. Kita harus berdoa supaya Allah melindungi kita dari serangan mereka, dari godaan mereka. Tanpa Yesus, kematiannya di kayu salib, kita tidak bisa berdoa seperti ini. Kita tidak bisa berdoa, bebaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi mari kita simpulkan dengan memanjatkan doa Bapa kami bersama-sama. Pelan-pelan kali ini. Pelan-pelan. Bukan kata-kata mantra sihir, kan? Jadi kita katakan ini dengan tujuan, ketahui kalau setiap kata itu diberikan dari darah Yesus yang sangat berharga. Mari kita katakan bersama-sama, 3, 2, 1. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagian terakhir itu agak sedikit didebat apakah itu bagian dari doa Bapa kami atau enggak. Jadi mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau
bisa memberikan doa penjelasan atas doa Bapa kami pada malam ini. Kami bersyukur karena kami bisa memanggil Kamu sebagai Bapa kami. Surga adalah rumah kami, warisan kami, dan kami berdoa, dikuduskan nama-Mu. Dan semoga kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya. Apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami mau. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Ampunilah ketika kami tidak bisa memberikan kami persembahan ketaatan yang kamu inginkan dan kamu pantas dapatkan. Maafkan kami Bapa. Dan bantu kami untuk mengampuni orang lain dengan cara yang sama tanpa menghitung dosa, tanpa menghitung kepahitan. Tolong kita mengampuni seperti kami juga telah diampuni. Bapa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kami berdoa ini semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang darahnya sangat berharga, membeli semua kata-kata yang berharga, firman yang berharga untuk kita malam ini. Amin. Mari kita berikan kemuliaan pada Bapa. Begitu berkatnya kita berada di sini mendengarkan firman ini, dan untuk menjawab Allah dengan puji-pujian. Kita sangat berkati, amin.